pada saat ini dengan kondisi situasi yang berkembang di sana, maksudnya setelah saya pelajari, memang ya paling tepat adalah airdrop. Dengan airdrop ini kan metodenya adalah yang pertama cepat, kemudian dia pada sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TNI? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Bersama saya Hestu Kesuma dalam podcast TNI yang tentunya memberikan informasi berbagai hal dalam dunia militer, baik di dalam maupun luar negeri. Sahabat TNI, saya tidak sendiri, telah hadir narasumber spesial pada hari ini. Beliau adalah Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, Komandan Satgas Garuda Merah Putih II yang baru saja kembali dari misi airdrop untuk Gaza. Baik, selamat datang Komandan, apa kabar? Terima kasih, Mbak Stu. Alhamdulillah baik. Komandan, apa sih yang melatar belakangi dari pembentukan Satuan Tugas Misi Garuda Merah Putih II untuk Gaza kemarin? Jadi cerita awal Mbak ya, saat kita melaksanakan misi ini, pertama memang atas perintah Bapak Presiden kepada kita, dalam hal ini adalah TNI untuk melaksanakan misi airdrop ini. Nah, sebenarnya berawal dari undangan negara Jordan melalui Royal Jordan Air Force-nya. Beliau bersurat kepada Kementerian Pertahanan waktu itu memang. Dan Bapak Presiden memerintahkan kita membentuk Satuan Tugas Garuda Merah Putih II untuk melaksanakan misi airdrop di Jordania. Berawal dari situ. Nah, setelah itu ya kita ditunjuk oleh dari Mabes TNI untuk membentuk satu tim yang terdiri dari beberapa stakeholder. Utamanya sebagai leading sektornya ada Mabes TNI sih, operasi Mabes TNI. Operasi di dalam hal ini adalah staf dari Sop Mabes TNI. Ya. Kemudian untuk Komandan sebagai Dan Satgas pada misi Garuda Merah Putih II ini, untuk fungsi dan tugasnya seperti apa? Oh, kalau saya jelas Mbak dari awal sampai akhir. Yang pertama memang memberikan perencanaan awal ya Mbak. Perencanaan awal dari apa yang kita akan gunakan, utamanya adalah alutsista. Alutsista kita yang gunakan adalah mungkin pada saat itu ya kita memakai pesawat Hercules sesuai dengan arahan dari Sop Mabes TNI dan Sop AU. Kita menggunakan 2 pesawat C-130 Hercules tipe J dengan segala perlengkapannya dan segala perencanaannya kita buat. Dan kita juga ada di situ, termasuk dalam satgas kita tuh ada dari rekan-rekan yang perbekut, media, kemudian Sathar 72 yang expert di bidang dia melaksanakan packing, logistik, rigging dan sebagainya. Terus dia ekspor dalam menyiapkan segala nantinya logistiknya kita drop. Nah, itu masuk di dalamnya. Dan itu perlu satu koordinasi yang ketat. Komandan tentunya harus memastikan keselamatan, keamanan. Betul. Selama nanti akan airdrop. Betul. Apa sih perencanaan awalnya dari? Jadi pada saat misi airdrop ini kan memang tentunya kita saat berangkat kita belum mengetahui nih Mbak situasi, kondisi, terus keadaan di sana seperti apa. Nah, saya mulai untuk menelaah bagaimana misi ini ya saat saya begitu landing di Jordania. Kemudian kita melaksanakan briefing dengan yang saat itu sebagai inisiatornya itu kan dari Jordan, melalui Royal Jordan Air Force-nya mereka, sehingga pada saat datang kita diasakan short brief dia untuk memberikan sedikit gambaran seperti apa misi yang akan kita laksanakan. Itu kan dia sudah menyiapkan, kan itu misinya dalam satu misi yang disebut Solidarity Path Operation.
dalam rangka dukungan kemanusiaan itu. Nah, di situ memang sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang mereka lakukan, kemudian beberapa pencegahan, beberapa apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dihindari, ada seperti itu. Sehingga ini berarti saya sudah tidak berpikir panjang lagi terkait dengan prosedur penerbangan atau keamanan penerbangan. Nah, terus kemudian yang terkait itu sama penerbangan, terus kemudian terkait dengan personal, Mbak, memang kita ini kan membawa orang yang bukan kru. Ada orang media, ada orang dari Kementerian Pertahanan. Nah, pada saat pelaksanaan airdrop tentunya ada beberapa yang memang harus mereka hindari atau mereka ketahui lah di atas itu. Karena begitu kita sudah melaksanakan airdrop, ya ini hal yang baru buat mereka. Sehingga untuk keamanan mereka pun saya pasti akan melaksanakan briefing intens sama mereka, terutama kepada kru-kru yang bertugas. Captain pilot, co-pilot, semua itu pasti pada setiap melaksanakan penerbangan selalu mengulang briefing yang memang ada potensi kecelakaan, ada potensi ini, bagaimana pencegahan. Nah, sehingga dengan itu semua siapa yang terbang di situ mempunyai alertness, sehingga mereka juga ini nggak boleh, ini harus hati-hati. Nah, itu yang kita ciptakan di sana sehingga teman-teman rekan-rekan kita yang memang dia bukan kru sangat mengetahui ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh kan gitu. Dan itu sebuah satu pencegahan lah buat personal selama misi itu berjalan dengan aman. Komandan, untuk misi airdrop di hari pertama kemudian terus-menerus dilakukan. Berapa hari itu misi airdrop dilaksanakan? Jadi kalau misi airdrop ada dua tempat nih, Mbak. Pertama di Jordania. Kita mulai dari tepatnya terjunnya Mbak 17 dan berakhir tanggal 28. Namun di situ ada memang tentunya kalau di Jordania itu kan dia ada masa libur ya. Dan masa libur itu mereka tidak mau diganggu. Jadi tanggal hari waktu itu, jadi mulai tanggal 17, 18, 19, 20, 21 kita melaksanakan drop, 22, 23 libur, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, kita ini pada saat itu memang ada sedikit permasalahan di situ. Artinya seluruh partisipan yang melaksanakan drop tidak boleh melaksanakan karena ada beberapa hal. Kita nggak tahu. Halnya itu kan antara Royal Jordan dengan Israel yang memberikan izin. Nah, memang koreksinya pada kami waktu itu memang ada beberapa yang airdrop itu tidak tepat pada drop zone. Gitu. Drop zone itu kan area pendaratan. Nah, sehingga kita melaksanakannya praktis itu cuma 16 sorti. 16 sorti itu kurang lebih 8 hari kita melaksanakan drop yang sesungguhnya. Dan itu kita dapatkan kurang lebih 91,4 ton. Padahal saya masih optimis itu mendapat 100 ton lebih. Kalau 2 hari terakhir itu diizinkan. Komandan, untuk misi airdrop ini apakah memang cara paling tepat untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza? Ya, kalau saya pandang pada saat ini dengan kondisi situasi yang berkembang di sana, maksudnya setelah saya pelajari, memang ya paling tepat adalah airdrop. Karena kondisi dari masyarakat Palestina ini kan dia terkepung dari beberapa daerah konflik. Sehingga mereka tidak bisa sangat leluasa untuk bergerak atau melaksanakan kehidupan ekonomi mereka lah, untuk membeli barang dari mana atau mengambil dari mana. Sesuai yang disampaikan itu dari Duta Besar Mesir ataupun Jordania yang kami sudah berbicara pada awalnya, menyampaikan bahwasanya bantuan kemanusiaan yang dijalankan lewat darat memang pada saat ini mengalami hambatan, sehingga mereka mengalami masa kelaparan yang sangat kan gitu, sehingga banyak berdampak kepada kematian. Nah, dengan airdrop ini kan metodenya adalah yang pertama cepat, kemudian dia pada sasaran. Ya memang area sih tidak bisa kita dari orang ke orang tidak bisa. Memang kalau pada saat kita pembagian bantuan kemanusiaannya memang area yang dituju. Nah, tepat. Memang kalau kita kembali ke jumlah memang tidak sebanyak
atau tidak tidak bisa banyak yang dalam jumlah yang besar. Cuman apa yang kita sampaikan atau kita drop di sana minimal bisa mengurangi rasa lapar di masyarakat Palestina dan tentunya memberikan sedikit senyuman. Mereka bisa senyum, bisa ada harapan kembali untuk hidup, ada bisa memperbaiki gizi mereka lah ibaratnya di kurun waktu yang sekian lama dia tidak bisa mendapatkan makan. Kemudian untuk dari isi dari airdropnya itu apa aja sih? Bandelnya kemarin? ya? Iya, betul. Jadi kemarin kalau saya lihat dari teman-teman Basnas itu kan sempat digelar itu ada bahan makanan, utamanya bahan makanan yang rata-rata bahan makanan yang mentah sih mau diolah, ada minyak, ada sebagainya. Karena kan kita drop tentunya kan itu kalau makanan matang takutnya basi, takutnya kan gitu Mbak. Adapun makanan yang ini ya makanan kering, makanan mentah, kemudian ada obat-obatan, ada pakaian juga kadang itu sebagian beberapa dari seluruh partisipan yang ikut ya Mbak, itu rata-rata yang di drop seperti itu. Bagaimana rasanya nih ya komandan beserta tim bisa menerima video feedback gitu kan? Ya kita sangat bersyukur Mbak, apa yang kita laksanakan itu tidak sia-sia dan kita kan merasa dari awal kita sampaikan kepada seluruh Satgas, kita ini adalah representasi daripada negara kita. Kita ini sebagai alat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia kepada mereka. Nah, jangan ada hal-hal lain. Maksudnya hal-hal lain dalam artian ya niatan-niatan lain. Kita terus ikhlas melaksanakan itu tugas lillahi ta'ala dan memang itu suatu tugas yang mulia buat kita. Ya alhamdulillah mereka semua sepakat dan sampai dengan hari terakhir tidak ada masalah. Dan kita mau pas banget rekan-rekan juga ada yang beberapa yang dari media itu malah nangis. Kamu nangis lagi gitu. Karena terharu, Mbak. Terus dulu aja kita terbawa suasana karena kita kan benar-benar menolong orang yang memang sangat-sangat membutuhkan. Ya saya membayangkan diri saya kalau posisi saya di sana gitu loh. Tanpa ada makanan, ada sececah harapan yang diberikan oleh tim dan mereka sangat bersyukur karena dalam pernyataan visualisasi mereka inilah kenikmatan dan kemewahan kita yang kita terima hari ini melalui masyarakat Indonesia, melalui masyarakat mana ya gitu. Pada saat Bapak komandan ini beserta tim berangkat mau airdrop setiap harinya apa yang dirasakan? Karena itu kan itu tadi keluar dari jalur sedikit sudah sangat membahayakan. Ada suatu kekhawatiran Mbak karena kan ya kita ini kan masuk ke sana memang selalu dalam ancaman. Artinya gini, ini terbukti pada saat teman-teman kita yang dari Jerman itu melaksanakan airdrop. Ada di situ namanya defense system dalam pesawat tersebut. Ada defense system, kita juga ada defense system dan defense system itu diaktifkan oleh mereka secara otomatis. Artinya otomatis itu akan bereaksi kalau ada sebuah ancaman, kan gitu. Ada ancaman. Nah, pada saat itu memang mereka melaksanakan drop dan defense system itu aktif. Artinya apa? Ada ancaman dari bawah, kan gitu. Sehingga ya mau nggak mau itulah yang terjadi di sana. Ya kita bisa gambarkan. Artinya kan kita masih dalam suatu situasi masuk daerah konflik yang notabene memang kita bukan pesawat tempur. Artinya kita tidak punya untuk membalas, tidak. Artinya kita cuma pesawat transport. Apapun yang terjadi ya bisa saja terjadi. Satu hal yang mereka dari Jordan Air Force itu sampaikan, kamu tidak boleh menerjunkan barang ini di bawah 2000 feet. 2000 feet kan tinggi Mbak, lumayan. Kalau kita biasanya normalnya kan 1000 feet, 300 meter itu. 300 meter itu dalam jarak tembak laras panjang. Nah, kita justru di atasnya 2000 feet. Kita kan 900 meter. Tapi kan itu bukan masih dalam radiusnya jarak tembak senjata yang lain kan gitu. Tapi ya wawalam lah, alhamdulillah semua karena kita niatannya tulus, ya alhamdulillah semua berjalan lancar gitu aja. Iya, bisa dilaksanakan. Ya kalau hitungannya ya alhamdulillah sesuai dengan target yang diberikan kepada kami kan gitu. Dan kami sendiri juga memberikan target selama beberapa hari itu kan ada 17, ada 8, 45 dan 80 terakhir yang harus di drop ini kan. Dan alhamdulillah semua kelewat. Semua terlewati. Bisa terlewati. Ya. Capai targetnya. Ya bahkan mungkin saya optimis waktu itu mungkin karena 2 hari tidak terlaksana akhirnya ya tidak sampai 100 sih, tapi alhamdulillah 91,4 sudah sesuatu hal yang biasa, luar biasa.
ketika komandan mendapatkan perintah itu tadi kan ke daerah Gaza, pengiriman airdrop, Ya, dan tentunya itu adalah daerah konflik. betul. Yang dirasakan apa sih? Ya memang pada saat itu begitu saya diterima, besok Puguh jadi mission commander di sana ya. Artinya begini, pelaksanaan penelitian Gaza, saya seumur-umur belum pernah melaksanakan hal tersebut. Memang kalau kita melaksanakan misi kemanusiaan banyak, tapi misi kemanusiaan di daerah konflik. Artinya apa yang perlu saya persiapkan. Nah itu dalam benak saya memang terus terpikir, walaupun pada saat itu kita ada misi juga sebenarnya, melaksanakan kegiatan di Batu Jajar itu kan. Saya berenung, kemudian saya bilang ke keluarga bahwasanya, Bu, besok kita Bapak berangkat melaksanakan misi ke Gaza tanggal berapa waktu 13 berangkat. Kok cepet, ini aja belum selesai nih misi ini, kalau udah ada misi yang lain. Baru pulang. Banyak pertanyaannya. Kenapa harus ke sana? Apa yang di sana? Dia ngapain? Artinya ada sesuatu kekhawatiran yang besar. Dan tidak biasa-biasanya kan kalau kita misi, Bu, saya mau terbang ke Medan gitu aja. Itu berbeda raut muka dan sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh keluarga saya. Artinya saya berpikir, oh istri saya ini memang khawatirnya luar biasa. Karena ya sesuai dengan informasi yang diterima di BMHS kan daerah konflik kan seperti itu yang terjadi di Gaza. Itu pun dalam benak saya juga sama. Apa yang akan saya laksanakan di sana kan gitu. Dan bagaimana cara saya untuk bisa melaksanakan terjun atau perintah dari Bapak Presiden ini saya aplikasikan sama teman-teman saya di sana yang notabene teman-teman yang sebagian besar saya tidak tahu kapabilitas dan kemampuannya. Terus saya mau mengejawantakan seperti apa. Karena saya tidak pernah bertemu sama mereka ini seperti media, teman-teman dari Paskas, teman-teman dari kalau Paskas mungkin masih berkontak lah. Cuman secara spesifik ngapain mereka ini kan kita nggak tahu. Teman media, teman Kemlu, teman Kemhan yang ada di situ, tim medis. Kalau tim medis bisa kita raba-raba jadi apa. Nah, artinya itulah yang carut marut di kepala saya. Saya jawantakan seperti apa tugas saya. Ya pelan-pelan saya dalami dari informasi dari Sop Mabes TNI, kemudian informasi dari Adhan, kemudian informasi dari teman-teman yang memang pernah melaksanakan misi di sana, sehingga saya membuat suatu pola yang ibaratnya ya insya Allah applicable di sana. Tapi itu kembali lagi, keluarga seperti apa? Ya, itu timbul pertanyaan banyak. Sampai kapan? Dengan siapa? Nah itu artinya kan kemudian berapa lama kan gitu. Saya jawab berapa lama? Apalagi saya jawab belum tahu. Wah makin khawatir lagi. Hal itu wajar di kalangan keluarga dan ibu-ibu kan. Artinya kekhawatiran itu sungguh besar. Dan saya tanya hal yang sama juga kepada teman-teman yang ditugaskan itu Satgas. Jawaban yang sama seperti apa yang saya terima atau pertanyaan yang sama seperti apa yang saya terima dari keluarga. Apa komandan kemudian menenangkan istri? Ya jelas, saya bilang kita ada tentara, Bu. Apapun yang terjadi kita laksanakan itu perintah. Nah terlepas dirinya seperti apa, saya mohon doa dan mungkin restu, dan saya mohon juga setiap harinya selalu berdoa untuk saya dan teman-teman Satgas supaya semua berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah kan sebelum kita berangkat kan kita sempat ketemu sehari kalau nggak salah dengan tim Satgas itu untuk berdiskusi, berdialog sebentar. Ya itulah, kita sepakat bahwasanya misi kita ini bukan misi yang biasa. Misi yang sungguh luar biasa, mewakili negara, membawa misi kemanusiaan, menghadirkan negara pada sebuah negara yang memang sangat membutuhkan. Dan kita di sini ada unsur kita, kalau dibilang orang Islam itu ibadah. Artinya jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kalau bisa kita semaksimal mungkin mengerjakannya. Apa yang kita bisa laksanakan, kita laksanakan, kita optimalkan. Kalau bisa kita perjuangkan. Jadi belum tentu kita bisa melaksanakan misi ini lagi untuk teman-teman dan rekan-rekan kita di Gaza ini di kemudian hari, kan gitu. Mungkin saat inilah kesempatan yang tepat, saya bilang teman-teman media juga saya gitu, kesempatan yang tepat kita memberikan yang terbaik, apa yang kita miliki. Selama 1 bulan misi, kesan utama
Kesan kita ya, kesan saya Mbak, yang kan saya bilang dari tadi, misi ini kan bukan misi yang biasa. Artinya ada suatu mewakili negara kita untuk menghadirkan rasa kepedulian masyarakat Indonesia kepada rekan-rekan kita yang di Gaza, yang dalam kondisi memang kalau dibilang di paling bawah lah, ditekan dengan segala kemalangan musibah yang diterima mereka. Sehingga ini suatu hal yang harus saya laksanakan dengan baik, dan ini saya salurkan kepada teman-teman. Ya, kita jangan berhitung apapun juga, yang penting kita laksanakan tugas kita sesuai dengan kemampuan kita optimalkan apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Nah, kesan saya teman-teman itu semua sangat-sangat kontributif orangnya itu semua, sehingga ya semua maksimal. Kesan saya sama teman saat melaksanakan penugasannya juga, mereka juga sungguh luar biasa karena dorongan misi dan semangat inilah apa yang kita kerjakan bersama-sama itu ya seolah-olah melebihi batas kerja kita normal gitu. Artinya ya mereka ada sentuhan-sentuhan tersendiri pada saat melaksanakan tugasnya itu. Ada harapan dari konflik yang terjadi? Harapan saya memang sebagai manusia biasa mungkin tentunya berkeinginan hidup itu kan nyaman, damai, dan tenang. Pun juga rekan-rekan kita yang di Gaza juga mengalami hal yang sama. Kita mempunyai hak yang sama, kita mempunyai ibaratnya kesamaan sebagai manusia. Dan ini bisa, atau ibaratnya seyogyanya memang harus mereka rasakan. Karena ibarat kata kan, tidak perlu kita saling berdebat, tidak perlu saling kita berselisih, ya, untuk memperebutkan suatu hal yang tidak seharusnya. Gitu. Artinya teman-teman kita di Gaza ini kan memang dia tidak mendapatkan haknya, dia tidak mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan mereka sebagai manusia. Nah, ini saya harapkan ya semoga saja ke depan dengan usaha-usaha negara-negara ini bisa memberikan suatu kemerdekaan buat teman-teman kita di Palestina Gaza, dan memberikan suatu perdamaian lah buat mereka untuk menjalankan kehidupan. Saya seyogyanya kita kan sama sebagai manusia kan, kita mempunyai hal yang sama. Tidak ada yang lebih. Ya, gitu. Dan ditanya sementara kan Mbak gitu kan di sini kan. Nah, iya. Tidak selama-lamanya. Kira-kira itu lah Mbak. Terima kasih banyak Komandan atas penjelasannya, sangat bermanfaat buat kami dan juga sahabat TNI. Sahabat TNI, kuatnya rasa persaudaraan dan kemanusiaan menjadi tekad misi Merah Putih dalam melaksanakan tugas mulia ini. Karena senyum mereka adalah harapan hidup dan kemerdekaan. Sahabat TNI, saya Hestu Kesuma bersama Kolonel Penerbang Puguh Yulianto pamit undur diri. Salam TNI Prima.